harus dari apa yang ada di rapot mata pelajaran itu. Bisa jadi sukses orang di luar dari itu semua, gitu ya. Nah, kesempatan kali ini kalian bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang hubungannya dengan dunia perfilman, ya, sebelah sinias kalian. Jadi sekolah nggak tahu kompetensi kalian ada kemampuan apa nih di balik belajarnya. Siapa tahu dengan kegiatan kali ini akan muncul bibit-bibit di dunia perfilman, gitu ya. Karena kan gue nggak bisa matematika, gue nggak bisa ini, tapi ternyata ilmu matematika dipakai juga ini kalau lagi hubungannya dengan kamera, itu diafragma dan sebagainya, itu matematika dan fisika. Jadi ternyata nggak bisa jauh-jauh dari matematika. Karol, saya bangga di SMA Negeri 35 ini sistemnya berbagus ya, saya lihat. Makanya ketika datang pertama langsung kebetulan Pak Eri ngajak staf kesiswaan dari SMA 4 melihat sendiri, kerennya Pak SMA 35 gitu. Aplaus dulu dong. Ingin memilih profesi di dunia film ini terbuka bukan hanya untuk bintang film, ya. Bintang film seperti tadi kalian lihat, Sarah Hadiah, Butet Ketewa Jasa, Asmal Abigail dan lain-lain, itu bintang film. Itu yang ada di depan kamera, yang ada di layar. Tetapi di belakangnya banyak sekali. Dan ini terbuka untuk kalian. Di sini ada Fauzan Rizal, seorang sutradara, dan dia juga biasanya DOP. DOP itu adalah director fotografi. Dulu kita menyebutnya penata kamera. DOP Bang Fauzan Rizal ini, saya panggilnya Pao ya, nama kecilnya. Dia malah lebih banyak DOP, lebih dari 30 judul film yang sudah dia sebagai penata kamera. Sementara sebagai sutradara mungkin baru 10 ya? Berapa? 5 paling. Lebih. Enggak. 5 aja Pak. Ya, ini sebagai sutradara, tapi DOP memang lebih banyak. Hampir semua filmnya Hanum, Rudy Habibie dan lain-lain ini DOP-nya adalah beliau. Ya. Sementara, loh ini Ahmad kok duduk di situ? Oh lagi itu ya. Iya. Ya. Dia adalah seorang penulis. Ya. Seorang penulis yang novel-novelnya laku sekali. Antara lain sekarang sedang main di bioskop, Negeri 5 Menara, Warna 3 Warna, dan mungkin akan datang ada lagi lanjutannya ya. Nah, sebagai novelis dia sudah laku sekali, dan ini cerita kemudian difilmkan, dibuat skenario. Jadi apa saja yang terbuka untuk kalian profesi itu minimal ada 24. Tadi saya sebutkan ya, penulis ini bisa aja novelis. Kalian dari masa SMA sekarang sudah bisa membuat novel, cerpen, dan nanti dikembangkan menjadi skenario. Ya. Selain itu tadi saya sudah sebutkan ada DOP, ada penata busana, ada penata musik dan lain-lain, itu banyak sekali. Penyunting, ya, itu semuanya terbuka untuk kalian. Jika kalian ingin melanjutkan setelah lulus SMA, misalnya ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta yang adanya di tim ya, itu kalian bisa memilih berbagai macam jurusan. Ada sinematografi, ada penyutradaraan, ada penulis skenario dan lain-lain. Di Kanada dan lain-lain. Cuma nanti kembangannya itu fiksinya. Jadi kita bisa mencampur antara fakta menjadi fiksi dengan menambahkan beberapa hal dalam cerita itu supaya nggak boring. Kadang-kadang hidup itu boring gitu ya, untuk menjadi sebuah cerita. Misalnya di Ranah 3 Warna, nanti teman-teman kalau nonton ya, nanti ada cerita di Kanada. Di saat segala daun-daun maple berubah menjadi kuning, merah, pink dan berjatuhan, pokoknya indah banget. Itu musim gugur ya, musim fall di Kanada. Dan itu dari mana saya dapat inspirasinya? Karena saya pernah ikut pertukaran pemuda ke Kanada, tinggal di Kanada beberapa bulan bersama orang tua angkat. Yang saya waktu itu datang dengan sangat pede ngomong bahasa Inggris. Hi, how are you? Orangnya diam aja. Terus saya bingung, saya yang ngomongnya bahasa Inggrisnya terlalu Minang, terlalu Padang, bagaimana? Ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris benar. Karena saya ada di provinsi Quebec. Di Quebec itu tout le monde parle français. Setiap orang bahasa Perancis.
Jadi saya belajar bahasa Prancis di sana tuh. Kalau Om Pao sih memang udah ahlinya bahasa Prancis, sekolahnya ke Paris dulu. Saya belajarnya kayak gitu. Lumayan saya pintar bahasa Prancis dengan gaya Padang gitu ya. Gak tahu orang Prancis yang ngerti apa enggak. Nah nanti dalam story Ranah Tiga Warna akan muncul episode. Jadi perlu ditonton, keren rupanya. Dan di Ranah Tiga Warna itu nanti bahasanya beda-beda. Si aktornya Arbani Yazid, ada yang tahu gak sih? Arbani Yazid itu dia sampai bilang kelabakan karena harus belajar bahasa Minang, karena kan cerita dari Minang. Lalu belajar bahasa Prancis karena nanti dia ke Quebec. Lalu belajar bahasa Arab karena nanti dia lulusan pesantren. Jadi itu bahasanya nyampur-nyampur. Tapi lumayan keren dia belajar bahasa. Next. Nah ini yang realnya, saya dengan orang tua angkat saya. Itu rumah saya dulu tinggal waktu di Kanada. Lalu saya datang lagi sama Mas Pao, kita datang karena awalnya nih Mas Pao awalnya untuk jadi sutradara Ranah Tiga Warna. Kita udah datang ke Kanada, udah ketemu orang tua angkat saya. Tapi belum ini ya Mas, ya belum berjodoh. Nah ini real. Teman-teman mau lihat bentuk fiksinya enggak? Nanti di filmnya bentuk fiksinya ini diganti oleh filmmaker sehingga menjadi kadang-kadang lebih berwarna. Kekuatan filmmaker itu membuat semuanya itu menjadi lebih berwarna. Pixel warnanya lebih keren. Nah, next. Lanjut. Ya, lanjut. Nah ini realnya ketika saya youth exchange program dengan teman-teman Kanada. Lanjut. Next. Jadi kita lihat contoh dulu. Nah ini dalam bentuk potongan film ini. Danau Meninjau. Wah ini ada yang pernah ke Danau Meninjau? Wah orang awak ya. Saya lahir di Danau Meninjau, bukan di tengah danaunya tapi ya. Ada kampung kecil itu di pinggir Danau Meninjau. Nah ketika saya lahir di Danau Meninjau, itu danau yang cukup jauh dari kota. Dari Bukit Tinggi 1 jam lebih, dari Padang bisa 2 jam. Jadi kampung lah. Untuk nyampe ke kota itu zaman saya dulu harus nunggu bus. Kalau busnya udah lewat, nunggu 2 jam lagi. Jadi cukup terisolir dari mana-mana. Tapi saya beruntung. Di kampung saya lahir di rumah kakek saya. Kakek saya punya sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia nih, gak boleh orang masuk sembarangan. Tapi mungkin karena saya cucu kesayangan ya, sama kakek saya dikasih akses. Kamu boleh masuk. Penasaran kan ini ruang apa sih yang gak boleh orang masuk ini? Dan waktu dibuka pintunya, ternyata ruangan itu dari lantai sampai langit-langitnya penuh buku. Jadi itu ruang perpustakaan pribadi kakek saya. Nah saya waktu kan masih kecil ya, masih balita ya, nggak ngerti juga baca tulis sebetulnya, cuma main-main aja. Tapi lama-lama saya kan tertarik, ini apa sih yang bersusun banyak ini. Lama-lama saya buka buku, nggak bisa baca tapi bisa lihat gambar. Nah dari gambar itulah pertama kali saya tahu di luar kampung saya ini dunia luas. Ada namanya piramid, ada Big Bang, ada Washington Monument. Dunia saya lihat di buku awal. Lama-lama saya membaca, lama-lama saya punya impian. Ya Allah, bisa nggak saya nggak cuma lihat gambarnya? Saya kalau bisa masuk ke gambar itu, terbang ke gambar itu, ada di tempat itu. Nah, jadi membaca itu awalnya dari kebiasaan kecil, lama-lama mengembangkan ilmu dan imajinasi. Dengan membaca, dunia ini rasanya kecil. Saya bisa ada di segala penjuru dunia. Dalam arti kiasan dan arti sebenarnya juga. Oke, kita bisa lihat video singkat sebentar ya tentang perjalanan menulis ini. Kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Iya, Resita. Oke, ini kan sebelumnya kakak bilang kalau kakak itu jadi penulis karena suka baca. Ya. Nah, awal baca tadi katanya ngelihat perpustakaan kakek. Ya. Nah, itu aku mau nanya, menurut kakak itu gimana apabila seseorang ada yang punya potensi membaca, tapi dia nggak punya fasilitas yang memadai, terus juga terbatas fasilitasnya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Jadi senang baca, tapi nggak punya fasilitas gitu, nggak punya ruang rahasia kakek. Zaman sekarang
Ruang rahasia kakek itu ada di setiap ruang-ruang yang ada di online dan ada di dunia fisik. Kenapa? Karena batas itu udah nggak ada lagi teman-teman. Nggak punya buku di rumah. Teman-teman coba ada yang tahu nggak Perpusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia? Kalau mau baca harus ke sana kan? Tahu nggak kita bisa baca bukunya tanpa harus ke sana? Ada aplikasinya Perpusnas, kita bisa minjam buku di sana dan dibaca di handphone kita. Dan itu tidak hanya Perpusnas yang punya begitu. Jadi kita punya ruang kakek rahasia di segala penjuru. Lalu yang kedua, teman-teman bisa juga join dengan orang-orang yang sama-sama suka membaca. Ada yang pernah dengar Goodreads Indonesia? Coba nanti dilihat ya, Goodreads itu adalah sosial medianya para pembaca seluruh dunia. Hampir semua buku di sana ada dan ada diskusinya dan ngobrolnya. Itu keren banget. Dan ada offline-nya. Ini Goodreads Indonesia itu aktif banget. Mereka tiap minggu tuh ketemu. Orang kan kalau ketemu makan-makan segala macam nonton. Mereka tuh ketemu selain makan-makan dan nonton, masing-masing bawa buku terus tukeran buku gitu ya. Jadi cari komunitas yang sama-sama suka biar kita punya teman dan asik jadinya. Tidak hanya Seperti saya membawa contoh untuk Pak Habibie, yang dimana saat ditinggalkan Ibu Ainun dia jatuh sepupuknya dan karena tulisan dia bisa bangkit dari keterpurukan. Dan saya bertanya, kakak ini ada perubahan yang besar nggak selain membawa ke dunia yang lebih luas seperti kakak bisa berkeliling dunia itu, dan kakak punya titik jenuh nggak walaupun kakak sangat menyukai menulis? Itu kak dari saya. Oke. Silakan, Kak. Thank you, makasih banyak. Saya jawab satu-satu ya. Silakan, Kak. Ngomong kok seragam gua beda sendiri. Saya belum sempat beli seragam. Waduh, oke. Tapi jadi kelihatan gitu langsung. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi selama menulis itu saya pernah merasa di posisi jenuh ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka nulis, saya suka nulis, tiba-tiba saya jenuh. It's normal, itu normal, nggak apa-apa, biasa aja. Jangan kemudian, wah saya jenuh nulis, udah saya nggak usah nulis lagi. Karena memang itu kan proses kreatif ya. Proses kreatif itu nggak selalu kita flowing, nggak selalu mengalir. Ada masa kita kayak stuck. Nah kayak stuck itu nggak apa-apa. Yang penting itu teman-teman tidak menyerah. Jadi kalau stuck nggak bisa ngapa-ngapain lagi, teman-teman akui dalam posisi itu dan cari jalan keluarnya. Nah jalan keluarnya saya kalau lagi stuck gimana? Saya kadang-kadang menjauh dulu dari proses itu. Misalnya lagi bosan gitu ya main dulu lah, makan dulu gitu ya. Nanti balik lagi. Kalau masih stuck juga, saya kadang-kadang nambah riset. Saya pernah nulis anak rantau itu ya. Anak rantau itu ceritanya ada orang yang kena narkoba. Nah tiba-tiba saya udah nulis 2 tahun kok nggak maju-maju. Saya tambah riset. Saya datang ke pusat rehabilitasi narkoba. Saya ngobrol dengan orang yang kena narkoba, dengan dokter yang merawat orang narkoba. Habis wawancara itu saya balik lagi ke komputer saya dan nulisnya lancar lagi. Kenapa? Karena bahannya udah banyak lagi. Jadi kadang-kadang karena bahannya nggak cukup, ya. Nah, yang juga tadi yang saya temukan dalam proses menulis, saya seperti menemukan bagian lain dari diri saya yang saya selama ini nggak pernah sadari ada. Ada perasaan, ada dendam, ada luka, ada bahagia yang kadang-kadang kita simpan, kita nggak mau orang lain tahu, bahkan kita sendiri ingin melupakan. Tapi dengan menulis kita bisa menggali itu lagi, dan hebatnya kita mengobati itu. Kalau itu sebuah rasa yang menyakitkan, ketika dituliskan dia menjadi tawa, menjadi diobati secara internal. Nah, kira-kira gitu. Nasi PS3. Oke. Saya mau bertanya, kakak kan awalnya itu sebagai penulis dan akhirnya terjerumus ke film karena buku kakak. Mungkin Ya, terjumus ke lokasi prostitusi, Kak. Ya, terus? ya, mungkin aku mau nanya apa yang kakak ketahui sebelum memulai bikin film kakak. Ya, makasih nih ya, pertanyaannya bagus. Pertama saya galau karena saya takut buku saya nanti akan diubah terserah sama sutradara, sama penulis skenario dan sama editornya. Aku berantakan nanti kan. Buku itu benar-benar rasanya jadi anak kita sendiri, my baby gitu ya. Jadi saya galau gitu. Nah, ketika saya galau itu saya ngobrol dengan penulis skenario namanya Salman Aristo. Ada yang pernah dengar nggak Salman Aristo? Dia mengadaptasi
novel-novel menjadi film. Antara lain Aida Cinta, Ada Lima Menara, Pasar Pelangi, apa lagi ya? Yang terakhir Bumi Manusia juga kalau nggak salah. Iya Pak ya? Bumi Manusia. Jadi itu sama Marisco keren banget. Dari ngobrol itu kemudian saya disadarkan. Dia bilang gini, Bang, jangan pernah bandingin buku dengan film. Karena itu bukan apple to apple. Gak bisa kita bandingin jeruk sama durian gitu dia. Jadi sebuah adaptasi dari buku itu bukan fotokopi. Kalau itu fotokopi ya nggak ada pengembangan dong. Bukunya gini, gambarnya gini, ya ada pengembangan. Dia itu adaptasi, dia diinspirasi oleh cerita. Jadi ikhlaskanlah. Nah waktu itu saya mulai tenang. Ternyata ini memang bukan fotokopi. Ini adaptasi dan adaptasi itu bisa lebih bagus daripada yang aslinya. Nah akhirnya saya mau, walaupun awalnya deg-degan gitu ya. Nah di film kedua ini Ranah Tiga Warna saya sudah lebih ikhlas lagi. Karena ini bukan karya saya lagi. Saya penulis bukunya benar, tapi buku itu diolah oleh filmmaker. Dan itu kerja kolaboratif yang luar biasa ya. Yang bekerja banyak banget. Dan saya ini saya lagi semangat ya Kak, karena jujur iya menarik banget. Mungkin Bapak tadi bisa lihat gimana excitednya saya, karena kalau dibilang saya ini dari jurusan administrasi, tapi kenapa ingin mendaftar di perfilman? Jujur dari dulu saya sangat suka dengan perfilman, dan materi yang diberikan oleh Bapak Ahmad Faladi dan Bapak Fauzal itu bisa dibilang daging semua. Dan saya juga gak nyangka ternyata pekerjaan dari sinematografi bisa sekompleks itu. Nah, pertanyaan saya, kemarin saya juga ikut acara di SMA Negeri 4 itu dengan sutradara Bapak Bayu Pamungkas. Nah, kalau dari kata Bapak Bayu Pamungkas itu, penulis itu adalah orang yang memainkan kata agar bisa menyampaikan inti dari cerita inti dari imajinasi yang telah dikemasnya. Sedangkan dari sutradara itu adalah seseorang yang akan menganalisa apa saja tulisan dari si penulis yang nantinya akan diinterpretasikan dalam bentuk visual. Nah, dari Bapak pun, kalau dari tadi yang Bapak bilang, saya lebih nangkapnya itu masalah detail yang mana membangun mood dari film ini. Jadi kalau misalnya saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak menyatukan tiga visi dan misi yang berbeda, yang mana penulis ingin lebih ke inti cerita, sedangkan sutradara lebih ke hiburan. Nah, dari Bapak itu lebih ke detail gimana ini tuh bukan cuma hanya sekedar indah, tapi juga mood semuanya tuh harus dibangun gitu, baik dari body gesture, tone, dan segala macamnya. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Itu makanya aku itu jarang banget bekerja dengan sutradara yang ini mau syuting kapan, mau syuting bulan depan. Biasanya aku langsung mundur aja, aku nggak bisa karena aku harus baca skenario-nya. Benar-benar harus baca dan aku harus menganalisa barang info dulu, anak-anak lighting, gitu kan. Aku dulu kita sama Bang Padi ini ya, Ranah Tiga Warna ini. Kita sampai jalan ke Kibek, itu belum syuting, belum apa. Karena aku pengen lihat dan Kibek kayak bentar aku melihat ngasih dan Kibek, hasilnya kayak kauman gitu kan. Makanya, oke. Nah, makanya aku harus milih sutradara. Kebetulan Hanung kan bisa digituin. Hanung kan bisa, Mas, aku butuh 3 bulan untuk baca skenariomu gitu-gitu. Nah, jadi di 3 bulan itu kita akan ngobrol dengan para anak lighting. Ini Kartini misalnya. Kita ngomongin tentang wanita. Framing kita adalah feminis. Jadi gimana waktu itu aku belajar dari kameramen, operatorku sendiri, operator kamera cewek. Dia yang pertama waktu kita terima kamera, kita baca bukunya kan. Kita baca kamera ini bagus di sini. 5600 adalah derajat Kelvin daylight. 3300 kalau kita syuting under fluorescent gitu kan. Setelah itu kita break the rule-nya. Begitu break the rule, kita tahu efeknya apa sih ke kulit orang. Efeknya apa sih? Misalnya gini, kita syuting di fluorescent, depannya itu daylight. Kulit orang akan jadi hijau. Kalau kita mulai belajar teori warna, lawannya hijau apa? Gitu. Ya kan ada yang itu kan, tiga warna itu. Nah, lawannya hijau apa? Lawannya hijau itu apa lawannya hijau tadi?
Nah, kulit orang ada elemen merahnya nggak? Ada dikit kan elemen merahnya. Dari kulitnya pemain itu, kamu sudah cukup untuk bikin skin tone kulitnya dia, atau kamu kurang? Kalau kamu kurang, kamu bisa minta ke make upper untuk nambahin efek merah dikit, bisa merah tua gitu-gitu. Nggak akan enak di aktornya, tapi akan enak di kamu. Jadi ini fightmu untuk itu, gitu kan? Nah, di semua filmku aku melakukan fight itu sampai aku salah satu di film Doa yang Mengancam sama Ami. Aku nggak nyangka kulit Indonesia itu nggak bisa didabelin sama warna lemon. Begitu warna lemon, warna jadi kuning aneh banget gitu, kayak kuning itulah gitu ya. nggak bisa dia apa-apain karena zaman itu masih film, nggak kayak digital kan, bisa diubah-ubah sendiri dengan Photoshop segala macam itu. Nah, di zaman itu nggak ada jawaban, jadi kita menerima kenyataan gambarnya kayak kuning. Untung banget aku dijodohin sama dia kan. Karena tak merit. Ini yang paling gampang aja dulu ya. Ini karena aku ambil Soekarno karena filmnya sudah ada di Netflix. Jadi kalaupun mau membandingkan, silahkan gitu kan. Nah, ini aku ambil cuma satu scene aja dari 120 scene skenario di film Soekarno. Ini satu scene aja bagaimana kita itu bekerja untuk menerjemahkan apa yang ada di pikirannya penulis. Dan nah, pertama pasti kita analisa skenario. Ini dari satu scene 14 aku ambil karena yang paling gampang aja. Ini kan penulisnya bisa nanya itu, tampak sama Soekarno yang baru dari mana? Kita sama masuk kenal aja kan. Itu masalahnya pertama. Satu kalimat dia sudah bikin masalah buat kita, ya kan? Kamar yang lebih besar daripada sebelumnya. Oke, sebelumnya kamarnya berapa ya? Kan? 2 kalimat bikin mampus kita selalu. Kan? Terus beberapa buku terus dibaca, oke, fine. Itu kerjanya art director kan. Kamar tampak temaram hanya diterangi cahaya bulan. Ini orang kamarnya gimana sih? Gitu? Kok bisa cahaya bulan masuk gitu? Di gunung kali ya. Terus oke, kita hunting location lah gitu kan. Kita datang itu. Ini di mana sih waktu itu? Oh, waktu itu Soekarno masih kecil. Dia ikut mondok bareng si Pak Cokro itu, Cokroaminoto. Di Gang Peneleh Surabaya. Kita datang ke Gang Peneleh Surabaya. Gang Peneleh itu sesek-sesekan kan. Rumahnya itu dempet-dempetan. Kan ya, ini Semarang diterangi bulan dari mana ya? Dan seenak-enaknya mereka gitu kan, bikin masalah di kita. Makanya kita harus selalu mikir ketika mereka nulis, kita nulis apa lagi tuh? Jadi jangan bicara kayak Tom and Jerry menulis dengan sinematografer. Itu kenapa saya pindah ke sutradara juga, karena lebih seenak-enaknya juga. Nah, ini nggak usah ya, ini kan dialog doang. Tanpa sepengetahuan Soekarno ya kita next ya. Nah, dari analisa ini kan kita harus tahu sama ilmunya kan, di mana interior, eksterior. Tadi kita tahu itu di kamar. Tapi ada cahaya bulan masuk, berarti ada jendela gitu kan. When-nya day or night, night pasti karena cahaya bulan. Actionnya Soekarno latihan pidato tadi. Kemudian karakternya siapa? Soekarno di situ sama 4 orang yang pada mintin. Nah, sekarang berarti kan tugas kita untuk menentukan mood selain dari visualisasi yang informatif ke penonton tentang Soekarno itu, juga dramatiknya kan, malam di tahun 1920-an seperti itu. Next. Kemudian baru kita tahunya interiornya itu adalah rumah Cokroaminoto, Kaman Soekarno. Siapa Cokroaminoto?